Pagi yang cerah dan segar, Pinky melompat-lompat di sepanjang jalan menuju sekolah. Namun kemudian, perutnya berbunyi, mengingatkannya bahwa dia butuh energi segera. Dia dengan cepat mengeluarkan sarapan lezat, dengan antusias bersiap untuk menikmatinya. Namun, tepat ketika makanan hampir mencapai mulutnya, sebuah kecelakaan canggung tiba-tiba terjadi. Dari langit yang tinggi, seekor burung tanpa sengaja menjatuhkan beban yang dibawanya, benar-benar merusak makanan Pinky yang malang. Burung yang menjengkelkan itu! Beraninya kamu melakukan itu pada makananku! Bisakah kamu menemukan orang yang lebih sial dari Pinky? Kamu tidak bisa, karena nasib Pinky sudah jatuh ke titik terendah. Burung yang menyebalkan! Meskipun dia hanya ingin melampiaskan kemarahannya, Pinky tidak pernah menyangka ini akan menjadi awal dari serangkaian kemalangan. Hati-hati! Melihat sarapannya terbang ke arah orang lain, Pinky berteriak panik. Pergi! Menjauh! Ketidakberuntungan Pinky benar-benar bukan jenis yang biasa. Hanya sepotong roti sudah cukup untuk menyebabkan kecelakaan yang cukup serius. Sangat beruntung! Dasar anak nakal! Berani sekali kamu melempar makanan ke wajahku. Ada yang beda tuh, Lexabane. Tidak sengaja akan kuajarkan sebuah pelajaran. Saya tidak sengaja. Maaf, saya tidak sengaja. Sementara Pinky dan Katie sedang berjuang, Rose dengan penampilannya yang anggun tiba-tiba muncul. Apakah dia juga akan terseret ke dalam pertarungan kacau ini? Pergi jauh, kamu anak sial! Keduanya didorong. Namun meskipun tidak beruntung, Pinky jatuh terjerembab. Rose yang sangat beruntung tidak hanya berdiri tegak, tetapi bahkan mendapatkan keberuntungan di awal harinya. Kalung emas! Kamu sangat beruntung. Tentu saja. Ya, tentu. Gadis malang itu hampir membuatmu jatuh. Beri dia pelajaran. Gadis malang itu akan kuajari kamu pelajaran. Kini waktunya Pinky membayar harga karena berani melawan Rose. Ambil ini. Bahkan jika dia beruntung menghindari peluru Rosa, jadi apa? Serangkaian kemalangan lainnya masih menunggu Pinky. Benar-benar sial. Rasain lo. Jadi, siapa yang akan menjadi orang yang tidak beruntung terkena tembakan Rose? Tidak lain adalah Finn, pencuri berbahaya yang sudah ada dalam daftar buronan paling dicari. Siapa? Siapa yang melakukan itu padaku? Itu pelajaran buatmu. Melihat perhiasan berkilau pada Rose dan Katie, mata Finn berbinar seketika. Dan dia menjadi bersemangat memikirkan kekayaan besar yang sekarang dalam jangkauan. Lebih baik kau hati-hati. Sebelum masuk sekolah, Rose dan Katie tidak lupa mengancam Pinky. Namun mereka tidak tahu bahwa mereka sendiri akan bertemu dengan nasib buruk bernama Finn.
Tergesawat ki. Kau maker kering untuk merampok mereka. Finn segera memikirkan rencana berani untuk merampok dua gadis kaya, Rose dan Katie. Dia memutuskan untuk menyamar sebagai murid yang baik dengan cerdik menyusup ke sekolah Bona. Sasarannya adalah melakukan pencurian dengan sempurna tanpa meninggalkan jejak. Akhirnya, Pinky sampai dengan selamat ke ruang kelasnya setelah semua masalah pagi itu. Tapi sayangnya teman-teman sekelasnya ternyata masih sama sombong dan sok tahu seperti yang dia kenal dengan baik. Halo anak-anak. Hello. Hari ini kelas kita akan kedatangan murid baru. Siswa baru. Finn, kemari dong. Guru baru saja selesai berbicara ketika seorang anak laki-laki tampan dan bergaya masuk ke kelas. Sekejap, seluruh ruangan menjadi terang. Setiap pandangan tertuju padanya, membuat suasana terasa begitu romantis, seperti momen dari drama idola terkenal. Halo semua, saya Finn. Ketiga gadis itu langsung terpesona oleh Finn, seolah-olah terkena panah asmara Cupid. Namun mereka tidak tahu bahwa Finn memiliki tujuan lain. Ya, pergi ke tempat dudukmu sekarang. Iya. Mata Rose dan Katie hampir tidak bisa lepas dari Finn, terpesona oleh tampangnya. Sementara itu, Pinky mengungkapkan perasaannya dengan penuh semangat. Sayangnya, Pinky sama sekali bukan bagian dari rencana Finn, jadi dia memperlakukannya dengan dingin. Hai, saya Katie. Dan aku Rose. Halo kalian semua. Saya punya hadiah untuk kalian berdua. Tolong jaga saya nanti. Halo, aku Pinky. Ayo berteman. Finn dengan pandai memenangkan hati Rose dan Katie dengan memberikan masing-masing mawar merah tua, membuat kedua gadis itu langsung tersentuh. Kata-kata manis Finn dengan cepat menggerakkan dua gadis itu. Dan pada saat itu juga, dia merencanakan untuk melaksanakan rencananya. Finn, apa kamu baik-baik saja? Apa kamu baik-baik saja? Finn, apakah kamu terluka? Keberuntungan Finn langsung menurun tajam ketika dia mendekat ke Pinky. Kehadirannya membuat suasana tidak menyenangkan. Semua orang merasa kesal. Tepat saat itu, nasib buruk menimpa Pinky, membuatnya terjatuh dengan keras. Dan bahkan, dia menyeret Finn bersamanya. Apa kamu baik-baik saja? Kasihan kamu. Hei, jangan bergaul dengannya. Dia tidak beruntung. Kamu juga akan menjadi tidak beruntung. Betul sekali. Bermainlah dengan kami sebagai gantinya. Kami sangat beruntung. Kalian anak-anak, diam! Keluarkan buku kalian! Ya! Berkat perlindungan Rose dan Katie, Finn tetap aman. Namun, Pinky tidak seberuntung itu. Dia sendiri harus menanggung semua konsekuensi dari nasib buruknya yang terkutuk. Menepati diri sendiri. Setelah kelas, hanya harus bertrigger. Ketika mereka dan mereka, mereka rampok mereka. Baiklah, kelas berakhir di sini. Sampai jumpa besok. Ya! Finn, mau nongkrong bareng aku? Pergi, anak sial. Ya, jangan dekati dia. Tentu.
Aku tahu tempat yang seru. Apakah kalian berdua ingin ikut dengan saya? Tentu. Saat pelajaran, Rose dan Katie semakin dekat dengan Finn. Sementara Pinky hanya bisa menonton dengan sedih, merasa kesepian dan tertinggal di tengah suasana ceria. Mungkinkah seorang gadis malang seperti Pinky tidak pantas mendapatkan teman sejati di sisinya untuk bersama-sama berbagi suka dan duka? Finn, kenapa kamu membawa kita ke sini? Tentunya untuk merampok kalian berdua. Perhiasanmu akan menjadi milikku. Katie dan Rose mengira mereka telah menjadi dekat dengan Finn, tetapi itu hanya plot pencuri licik. Dia memancing mereka ke dalam gudang sekolah, berdebu dan gelap. Hei, kita sangat beruntung. Kamu tidak akan menangkap kita. Kalian anak-anak jahat. Berhenti di situ. Oh tidak! Tolong aku! Tolong saya! Kalian berdua, serahkan perhiasan kalian sekarang juga. Tidak! Tolong saya! Oh, tolong! Jadi Finn itu pencuri. Saya harus membantu mereka. Apa yang harus saya lakukan? Pinky? Kamu lagi, Jinx. Jangan berani-berani menyakiti teman-temanku. Kemenangan Pinky sebenarnya membantu meredakan suasana tegang di gudang. Pinky? Itu pelajaran buatmu, bocah sialan. Beraninya kamu merusak rencanaku. Aku akan memberimu pelajaran. Tidak mungkin. Sepertinya Pinky akhirnya memikirkan cara cerdas untuk menghadapi pencuri yang dibenci. Finn mempersiapkan balas dendam yang mengejutkan. Dasar anak nakal, apa yang kamu lakukan? Jika saya tidak bisa melakukan apapun, maka saya akan menjadi kamu seperti saya. Yang cerdik adalah orang yang tahu bagaimana menggunakan setiap keuntungan dalam situasi yang paling berbahaya. Meski sifat sial Pinky bukanlah suatu keuntungan, selama dia bisa menyelamatkan teman-temannya dan membuat Finn menderita kekalahan telak, maka dia sudah berhasil. Pinky! Oh, tidak! Oh, Tuhan! Setelah beberapa usaha, Rose dan Katie akhirnya menemukan Finn dan Pinky di tengah kekacauan. Pinky, kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Tolong maafkan saya. Saya tidak akan mencuri lagi. Maafkan saya. Ini sangat sakit. Ayo kita panggil polisi. Hai. Cepat bergerak! Pinky! Terima kasih telah menyelamatkan kami. Maafkan kami karena meremehkan kamu.
Senyum lembut muncul di bibir Rose dan Katie, dan mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk Pinky. Kami akan membagi keberuntungan kami denganmu supaya kamu tidak sial lagi. Masa? Terima kasih banyak, teman-teman. Dan sejak saat itu, ketiga gadis tersebut menjadi teman terdekat, terikat bersama-sama. Pada suatu hari menjelang akhir musim gugur, seorang gadis miskin bernama Lily sedang tertidur pulas di dalam tenda kecilnya ketika tiba-tiba badai besar menerjang. Angin kencang bertiup begitu kencang hingga membangunkannya dari mimpi indah. Ini benar-benar awal hari yang berat baginya. Gadis miskin. Lily! Rose! Rose, seorang gadis sederhana, juga menjadi korban dari badai ini. Gadis biasa. Setelah berjuang melawan angin kencang, tenda milik Lily akhirnya tidak mampu bertahan lagi. Lily! Lily! Lily, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Rumahku! Jangan khawatir, aku bantu bangun. Hah? Tapi tidak apa-apa. Lily punya sahabat baiknya Rose yang selalu membantunya. Bersama-sama, mereka membangun kembali tenda itu dan menambahkan jerami agar lebih kokoh dan hangat. Mereka bahkan memperbaiki bagian dalamnya. Selesai. Terima kasih banyak. Kamu adalah teman terbaik yang pernah ada. Meskipun hidup sulit bagi kedua gadis itu, mereka selalu saling mendukung. Saat mereka saling berpelukan erat, sebuah kereta melaju kencang melewati, menimbulkan debu yang berterbangan di sekeliling mereka. Raja dan para pangeran sedang datang. Apa yang membawa kaisar dan dua pangeran ke desa terpencil ini? Apakah ini pertanda keberuntungan bagi Rose dan Lily? Pergi lihat. Pergi. Kedatangan para bangsawan ini, beserta kereta mewah, mereka menarik perhatian besar dari semua orang di desa kecil itu. Malam ini istana akan mengadakan prom. Aku akan memilih dua gadis tercantik untuk menari dengan para pangeran. Menari dengan dua pangeran di pesta dansa malam ini sungguh kesempatan sekali seumur hidup. Minggir! Sangat tampan. Kedua pangeran, Simon dan Mike, tampan dengan cara mereka masing-masing, memikat hati banyak gadis, termasuk Lily dan Rose. Begitu memikirkannya, Lily dan Rose langsung membayangkan diri mereka menari bersama para pangeran yang menawan. Kami akan ikut malam ini. Bersemangat menyambut pesta dansa, para gadis itu tak sabar menunggu. Tapi jalan menuju kesuksesan tidak selalu mulus, bukan? Ouch! Siapa dua gadis itu yang bersinar begitu terang? Itu Lucy! Gadis kaya. Dan temannya yang super kaya, Eva. Gadis super kaya raya. Kalian yang miskin begini, benar-benar naksir para pangeran? Pangeran itu milik kami. Jangan bermimpi. Hei, kalian
Kalian berdua sedang bicara apa sih? Kami akan bicara sesuka kami. Kalian orang miskin. Tembak saja. Dua gadis kaya ini merasa puas dengan siasat licik mereka. Mereka segera mengambil posisi Lily dan Rose, lalu bergabung dengan kerumunan. Semua orang pulanglah dan bersiaplah untuk tampil cantik di pesta prom. Setelah menyelesaikan pidatonya, sang kaisar berbalik dan pergi bersama para pangeran tampan. Mereka naik ke dalam kereta yang dihias indah dan perlahan meninggalkan tempat itu, menyisakan udara yang penuh semangat dan antisipasi untuk pesta dansa yang meriah malam ini. Luar biasa. Ya! Semua orang segera pergi untuk bersiap-siap menghadiri pesta dansa malam ini, meninggalkan hanya 4 gadis di belakang. Siapa yang akan menjadi ratu pesta dan menari bersama pangeran? Apakah itu dua sahabat kaya, Lucy dan Eva, atau dua gadis miskin, Rose dan Lily? Lily, datanglah ke rumahku. Ayo bersiap untuk bertemu pangeran. Tidak putus semangat dengan apa yang telah terjadi, Rose dan Lily dengan antusias menuju rumah kecil Rose untuk bersiap-siap menghadiri pesta dansa. Tapi, harus mulai dari mana? Lily, ayo kita mulai. Rose mungkin terlihat rapuh dan lembut, tapi sebenarnya dia sangat berani dan tidak takut apapun. Dia bahkan menghadapi bahaya untuk mengusir sekumpulan lebah. Ternyata, dia sedang mengejar sarang lebah yang penuh madu manis. Apa yang dia rencanakan untuk dilakukan dengan itu? Setelah bekerja keras, Rose akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Tentu saja, masih ada proses panjang di depan untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna. Setelah beberapa saat, dia berhasil membuat satu toples madu yang kental, manis, dan lezat. Selain itu, madu tersebut memiliki fungsi khusus untuk mempercantik kulit. Sementara Rose punya madu untuk kecantikan, apa yang dimiliki Lily? Penyelamat Lily sudah di sini. Saatnya bagi kedua gadis untuk menyembuhkan kulit mereka yang rusak akibat serangan Lucy dan Eva sebelumnya. Rose punya madu, dan Lily sudah siap dengan esens lendir siput. Mereka hanya perlu menutup mata dan rileks, dan kulit mereka akan segera menjadi lembut dan bercahaya. Tolong tunggu sebentar. Sementara itu, Lucy dan Eva bersiap untuk pesta malam ini dengan masker perawatan kulit yang mahal. Dalam sekejap, dua masker emas bertatakan berlian pun siap untuk para gadis kaya itu. Kenapa wajah kita jadi seperti ini? Buat kami jadi cantik. Cepat! Ternyata, meskipun masker itu mahal, kualitasnya tidak terlalu bagus. Tapi tak apa, sekarang saatnya dua pelayan memperbaiki kesalahan mereka. Setelah kesibukan yang cukup heboh, kulit mereka akhirnya menjadi sangat lembut dan cerah, membuat mereka puas. Metode perawatan kulit Rose dan Lily mungkin murah, tapi sangat efektif. Pada akhirnya kulit mereka menjadi putih dan halus dengan indah. Sudah bersih semua. Ayo kita dandan. Karena situasinya yang sulit, Rose harus merias wajahnya sendiri.
Dia mengeluarkan bedak padatnya, siap untuk berubah menjadi seseorang yang cantik. Lily memakai sisa tepung dan kuas jerami untuk merias pipinya. Itu sudah cukup membuat dia dan Rose terlihat menawan. Sentuhan lipstik merah menyempurnakan penampilan mereka, dan mereka pun siap berangkat. Aku pilih yang ini. Ya. Sementara itu, Lucy dan Eva tidak perlu banyak bicara. Mereka punya makeup mahal yang langsung membuat mereka tampil glamour. Dalam urusan membuat gaun cantik dengan cepat, bahkan penjahit terbaik di kerajaan pun harus belajar dari Rose. Dia hanya melemparkan beberapa kain ke mesin cuci, menekan satu tombol, dan sabar menunggu. Tak lama kemudian, muncullah gaun indah bak ajaib. Dari seorang gadis sederhana, Rose berubah menjadi seorang wanita muda yang anggun. Lily dengan cepat mengambil kain hijau lembut dan bunga segar dari rumah untuk membuat gaunnya sendiri. Sekarang dia hanya membutuhkan sepasang gunting untuk mulai membuatnya. Gaun Lily akhirnya selesai. Dia terlihat sangat imut dan memesona, seperti peri kecil dari dongeng. Lily dan Rose benar-benar tampak menakjubkan saat ini. Wow, Lily, kamu terlihat sangat cantik. Kamu juga. Kita berdua sangat cantik. Ayo pergi ke pesta prom. Dengan semua sudah siap, mereka pasti akan menjadi pusat perhatian di pesta dansa malam ini. Silakan pilih gaunnya. Aku akan mengambil gaun kuning itu. Ambilkan aku gaun perak itu. Ya. Cepat ganti baju. Lucy dan Eva tidak perlu banyak persiapan. Hanya dengan menjentikan jari, mereka sudah memiliki pakaian pesta yang memukau. Oh, wow. Terima kasih. Ambil ini. Hebat. Ayo pergi menemui pangeran. Dengan penampilan mereka yang anggun dan berani, mereka pasti akan menarik perhatian dua pangeran malam ini. Sangat memukau. Begitu Lucy dan Eva tiba di pesta dansa, semua orang tak bisa menahan diri untuk menatap kecantikan mereka yang mencolok. Wow. Sangat cantik. Biasa saja. Meskipun Lucy dan Eva memang dikagumi karena penampilan mereka, saat Lily dan Rose melangkah masuk, kecantikan mereka yang bersinar benar-benar memikat seluruh ruangan. Bersinar seperti cahaya terang yang tak bisa diabaikan siapapun. Wow. Kalian berdua terlihat memukau. Mereka pasti akan berdansa dengan pangeran. Semua orang mengakui kecantikan Lily dan Rose, kecuali dua orang, Lucy dan Eva. Raja sedang datang ke. Akhirnya, tokoh utama pesta pun muncul. Bersama kaisar yang mengagumkan, dua pangeran tampan hadir dan membuat seluruh ruangan bersinar. Ini saatnya pesta prom.
semua orang, ayo berdansa dengan dua pangeran itu. Pesta pun benar-benar dimulai. Pangeran Simon dan Mike melangkah turun, siap memilih pasangan dansa yang cantik. Lily dan Rose hendak maju, tapi sayangnya, Lucy dan Eva lebih dulu menyelinap ke depan mereka. Berdansalah denganku. Berdansalah denganku. Tanpa menunggu penolakan dari para pangeran, Lucy dan Eva langsung maju tanpa ragu. Tapi jelas sekali bahwa Eva bukan penari yang anggun, karena dia terus-menerus menginjak kaki Pangeran Simon. Lucy juga tidak jauh lebih baik. Tarian liarnya seperti matador di arena membuat sang pangeran kelelahan dan kehabisan napas. Melihat kekacauan yang terjadi, semua orang merasa bingung dan cemas. Pada akhirnya, tarian itu harus berakhir dengan sedih karena jatuhnya dua pangeran yang kesakitan, disertai erangan mereka. Saat itulah, Lucy dan Eva mulai merasa takut. Ouch! Pengawal, bawa gadis-gadis ini keluar. Ya, pergi! Tidak! Tidak! Lepaskan aku. Ini tidak boleh terjadi. Kita tak bisa biarkan mereka dapatkan pangeran semudah itu. Mereka tidak mendapatkan pangeran, jadi Lily dan Rose juga tidak boleh bermimpi. Seketika, Lucy dan Eva mengambil senjata mereka, membayangkan bagaimana Lily dan Rose akan menghancurkan pesta dansa. Setelah melukai dua pangeran, baik Rose maupun Lily pasti akan diusir dari pesta dansa. Pengawal, bawa gadis-gadis ini keluar. Ya! Tolong jangan bawa aku. Tolong! Tidak, jangan lakukan itu. Lepaskan kami. Jangan lakukan ini. Tentu saja, ini hanyalah mimpi. Tapi sekarang Lucy dan Eva bertekad mewujudkannya. Sayangnya, hidup tidak selalu seperti dongeng. Bukan hanya dua pangeran, tapi kaisar hampir menjadi korban dari lelucon kejam ini. Pada saat itu, para pangeran akhirnya menyadari siapa dalang di balik semua trik jahat tersebut. Jadi kalian berdua, ya? Pengawal, beri mereka pelajaran. Ya! Pergi! Lepaskan aku. Jangan, lepaskan aku. Pergi! Lepaskan aku. Lepaskan aku. Pergi! Pangeran. Mungkin kita harus melepaskan mereka. Benar, mari kita lepaskan mereka. Oh, tidak. Dia cantik dan juga baik hati. Ya! Baiklah, karena menghormati mereka, aku akan melepaskan kalian. Terima kasih.
kasih, Pangeran. Terima kasih kepada kalian berdua atas bantuan kalian. Tidak masalah. Akhirnya, pesta dansa berlangsung dalam suasana yang mengejutkan, harmonis, dan damai. Para pangeran menari mengikuti musik yang meriah, dikelilingi tepuk tangan dan harapan baik dari semua orang. Tidak ada lagi persaingan, dendam, atau kecemburuan. Dan mereka pun hidup bahagia selamanya.